Jelas, Ibu. Jelas ya? Jelas, Ibu. Oke, terima kasih responnya. Mohon bantuan untuk Zidan bisa share screen materi hari ini. Ibu, sebentar saya. Ya, oke, terima kasih Zidan. Mohon informasi ada berapa mahasiswa yang mengikuti kelas ini? Ada sekitar 69 orang. 69. Oke, kita tunggu. Ini baru 15 orang. Apakah biasa dimulai terlambat dari waktunya? Dari dosen sebelumnya biasanya ada sekitar 15 menit untuk penuh. Oke, Dosen. ya. Ya, oke. Oke, timer di laptop saya menunjukkan 10 menit lebih dari jadwal yang tertulis di siap. Dan kita akan segera mulai perkuliahan. Ini ada 43 orang yang sudah bergabung sambil menunggu teman-teman yang lain
saya menyampaikan informasi bahwa Anda akan bertemu dengan saya selama 4 kali perkuliahan. Tetapi sebelumnya saya mohon info apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Dengar dengan jelas. Dengan jelas, Bu. Oke. Ya, terima kasih responnya. Kemudian yang kedua, apakah Bu Erma dan Bu Tias sudah memberikan tugas? Untuk tugas yang diberikan kemarin presentasi kelompok Ibu dengan tema pengaplikasian serta teori dari biofisika pada hewan dan juga tumbuhan. Bu Erma atau Bu Tias? Untuk Bu Erma lebih fokus ke tumbuhannya, kalau untuk Bu Tias fokus ke hewan atau manusia. Oke. Jadi sudah. Ya, oke. Terima kasih responnya. Idealnya memang dalam satu perkuliahan hanya ada 2 tugas, pertama dan terakhir, atau sebelum UTS dan sebelum UAS, sehingga nanti saya akan konfirmasi pada Bu Erma, mudah-mudahan saya juga tidak usah memberikan tugas ya. Nah, materi hari ini adalah tentang bioenergetika. Ya, untuk yang belum bisa mengisi daftar hadir, mohon menulis di chatroom. Nanti saya akan masukkan kehadiran Anda dalam siap. Di awal Bu Tias dan Bu Erma sudah menyampaikan dasar-dasar mengenai biofisika. Nah, bioenergetika ini merupakan bagian dari ilmu atau kajian tentang biofisika yang secara khusus mempelajari penggunaan serta konversi energi. Ya, kita tahu bahwa energi itu selalu berubah bentuknya ya, dari mekanik ke kimia atau dari kimia ke mekanik ya, dan sebagainya. Yang kita pelajari ini nanti akan berkaitan dengan kemampuan dari tumbuhan, hewan atau organisme yang lain ya, pada bakteri misalnya, di dalam menghasilkan energi dan digunakan untuk aktivitasnya. Ya, oke, kita lihat. Sebelumnya mungkin ada yang belum tahu saya atau belum ketemu di kelas yang lain ya. Nama saya Agung Janika Sitasiwi. Ya, dan style saya dalam memberikan kuliah, saya akan menanyakan secara langsung pada beberapa peserta, sehingga harapannya Anda berperan aktif selama perkuliahan, atau saya memberikan kuis di awal atau di akhir perkuliahan. Ya, oke, next slide. Nah, kalau di slide pertama kita tadi melihat ada hewan yang kalau bahasa istilah sekarang itu dia glowing ya, memancarkan cahayanya, itu karena ada proses di dalam tubuhnya yang terjadi karena konversi energi. Nah, konsep bioenergetika merupakan bagian dari biokimia yang berhubungan dengan transformasi, perubahan, dan penggunaan energi oleh sel hidup. Nah, kita tahu bahwa sumber energi bagi organisme hidup ya merupakan energi kimia yang kita kenal dengan istilah adenosin trifosfat. Nah, kemudian
proses perubahan atau transformasi energi ini menghasilkan atau melepaskan ya energi yang bebas. Nah, itu yang digunakan untuk aktivitas di dalam tubuh organisme ya. Nah, energi yang bebas atau dilepaskan tadi berasal dari pemecahan senyawa organik yang ada atau yang terjadi di dalam organisme hidup ya, baik itu mikrobia, kemudian animalia maupun botani atau tumbuhan, semuanya menggunakan atau menjalankan bioenergetika di dalam tubuh mereka. Kemudian kita lihat ya, next slide. Nah, jika kita mencermati bagian dari tubuh organisme, maka ada yang pertama adalah kromosom. Ya, kromosom ini atau tersusun atas nucleic acid. Ya, di dalam nucleic acid itu ada nukleotida. Lalu komponen yang lain adalah protein, kemudian selulosa, dan juga lipid. 4 komponen utama ini, asam nukleat, protein, kemudian selulosa atau pati ya, kemudian ada lipid. Ini merupakan makromolekul utama yang dibutuhkan oleh organisme, terutama adalah organisme heterotrof, karena dia tidak dapat mensintesis komponen ini sendiri ya. Kemudian kalau organisme autotrof bedanya di mana? Ya, dia mampu mensintesis komponen yang diperlukan di dalam proses perubahan energi. Nah, kita lihat lipid ini digunakan untuk penyusun membran sel. Ya, kemudian dia akan mengalami oksidasi. Pada gambar ini dia akan dikonversi menjadi asetil CoA. Lalu selulosa atau pati ini dalam bentuk karbohidrat ya, dia juga diperlukan untuk dinding sel ya. Kemudian di dalam organisme heterotrof dia diubah menjadi glukosa. Kemudian glukosa akan melewati jalur glikolisis membentuk asam pirufat. Kemudian asam pirufat akan dikonversi atau diubah menjadi asetil CoA dan masuk ke dalam siklus Krebs ya, atau TCA cycle. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah protein. Di dalam proses digesti, protein ini diubah menjadi asam amino. Kemudian juga dia ketika dibentuk dari asam amino maka akan menjadi beberapa jenis protein, yaitu protein struktural dan protein fungsional. Nah, protein fungsional contohnya adalah enzim. Nah, komponen asam amino juga akan mengalami pemecahan ya, baik melalui proses secara tidak langsung pada glikolisis, kemudian dia membentuk asam pirufat, atau ada yang langsung masuk ke dalam siklus Krebs, dan ada yang mengalami deaminasi ya. Nah, kemudian
Di dalam siklus Krebs ada produk yang terbentuk yaitu CO2 dan H2O. Nah, kita pahami dulu bahwa seluruh proses ini membutuhkan energi, dan energi yang dibutuhkan itu berasal dari pemecahan atau konversi atau transformasi energi yang sebelumnya. Ya, next slide. Ada jalur atau reaksi perubahan energi. Ya, yang pertama eksergonik atau eksotermis, ya, adalah reaksi yang menghasilkan energi bebas. Ya, lalu ada endergonik atau endotermis, ya, suatu reaksi yang memerlukan energi bebas. Dari mana energi itu diperoleh? Terutama dari perubahan materi fosfat, ya, fosfat inorganik yang diubah menjadi ATP, ya, dan itu menjadi sumber energi bagi makhluk hidup. Lalu sel-sel di dalam tubuh manusia dia bersifat isotermis, ya, karena dia akan terus mempertahankan agar suhunya atau temperatur di dalam sel ini senantiasa normal, ya, atau konstan. Nah, di dalam sistem-sistem di luar atau non biologis, energi panas dapat diubah menjadi energi mekanis atau energi listrik. Ya, nah kita lihat bagaimana eksotermis atau eksergonik dan endergonik itu mengalami perubahan. Next slide. Nah, ini contoh dari reaksi eksergonik dan endergonik. Eksergonik itu oksidasi bahan energi utama, misalnya karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian ada fotosintesis, ada fermentasi, ya. Jadi di sini merupakan reaksi yang sifatnya eksergonik. Lalu reaksi endergonik, gerakan mekanik, ya, yang kita tahu di dalam hewan ada kontraksi otot. Kemudian biosintesis senyawa di dalam hewan termasuk asam nukleat dan juga protein membran atau glikogen di dalam otot dan sebagainya, ya. Lalu digunakan juga untuk transport aktif, karena setiap molekul harus berpindah dari luar ke dalam sel atau dari dalam keluar sel, dan itu membutuhkan energi. Kemudian digunakan pula untuk pemindahan informasi genetik. Masih ingat, perpindahan informasi genetik itu terjadi dalam proses yang kita kenal sebagai translasi dan transkripsi dan translasi, dan keduanya membutuhkan energi. Lalu yang sangat dikenal di dalam hewan adalah penghantaran impuls saraf, ya. Oke, next slide. Nah, ini merupakan reaksi yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh dan sifatnya berpasangan, ya, eksergonik ke endergonik. Ya, jadi yang satu kebagian untuk menghasilkan, yang endergonik merupakan bagian dalam satu sistem perpindahan energi yang memanfaatkan atau menggunakan energi
yang dihasilkan oleh reaksi eksergonik. Nah, kemudian ada selisih ternyata ya, yang digunakan untuk energi kimia tidak keseluruhan dari perubahan eksergonik ke endorgonik, tetapi sisanya menghasilkan panas ya. Mengapa menghasilkan panas? Karena kita tahu bahwa di dalam tubuh perubahan tersebut terjadi karena reaksi enzimatis, dan reaksi enzimatis berjalan dengan temperatur yang spesifik ya. Oke, next slide. Ya, mohon maaf terhenti sebentar. Ada 3 tahap transformasi energi dari organisme heterotrof, organisme autotrof ke organisme heterotrof ya. Transformasi energi pertama dilakukan oleh klorofil seperti yang tampak pada gambar, bahwa perubahan komponen yang diperoleh oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya, dia mampu menyediakan atau mengubah menjadi karbohidrat ya. Nah, kemudian dari sini kita melihat bahwa ada beberapa yang diperlukan. Ada air, ada karbon dioksida, juga ada cahaya. Nah, sumber perubahan energi tadi ya, 2 yang utama, karbon dioksida dan air, ini tidak akan ada artinya jika tidak ada cahaya. Lalu keduanya akan dikonversi menjadi oksigen dan juga makromolekul yang kita sebut sebagai karbohidrat ya. Lalu yang kedua adalah transformasi energi oleh mitokondria, dan yang terakhir adalah transformasi energi oleh sel. Oke, next slide. Transformasi energi oleh klorofil ya, saya tahu bahwa Anda sudah mendapatkan teori ini sehingga saya hanya akan menyampaikan secara sekilas, tidak begitu dalam ya. Pada prinsipnya ada CO2 dan H2O yang dengan bantuan energi radiasi sinar matahari dia akan mengkonversi atau membuat ya makromolekul yang disebut sebagai karbohidrat. Di samping dia juga menghasilkan oksigen. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa di dalam proses tersebut sudah tersedia atau sudah terjadi perubahan berupa energi kinetik menjadi energi kimia ya. Nah, di sini energi kimia yang ada merupakan energi potensial. Jadi ada perubahan dari energi kinetik menjadi energi potensial. Ini jika kita runut dari mana kita mendapatkan energi untuk manusia dan hewan ya. Nah, energi-energi ini disimpan dalam bentuk ikatan kimia senyawa organik hasil fotosintesis. Lalu yang terjadi di dalam tubuh hewan, maka ada energi yang diperlukan untuk memutus ikatan-ikatan ini. Ya, dan energi yang kita dapatkan atau kita peroleh atau kita gunakan itu merupakan hasil dari perubahan energi potensial tadi.
Oke, next slide. Nah, transformasi energi oleh klorofil. Apakah slide sudah berubah, Mas Zidan? Sudah berubah, Ibu. Oke. Transformasi energi oleh klorofil ini disebut juga fotosintesis, ya. Dan proses ini sangat kita kenal sejak kita duduk di bangku sekolah dasar. Ya, nah, yang berperan ada klorofil A dan klorofil B, ya. Apa atau bagaimana perbedaannya di dalam fisiologi tumbuhan atau di dalam biologi dasar, Anda sudah mendapatkan materi tersebut. Oke, next slide. Ya, ada membran. Nah, yang berfungsi ya sebagai penyimpan pigmen. Nah, pigmen ini di dalam tanaman dia yang akan membantu konversi dari energi yang mereka terima, ya, agar dapat menjadi energi potensial. Oke, next slide akan lebih jelas bahwa fotosintesis terjadi dalam dua reaksi, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang, ya. Mengapa disebut gelap dan terang? Pada prinsipnya Anda tahu kapan yang memerlukan energi cahaya matahari atau bagian mana yang tidak memerlukan hal tersebut. Tetapi prinsipnya bahwa reaksi gelap dan terang ini digunakan untuk tumbuhan atau tanaman menyediakan apa yang diperlukan oleh hewan dan manusia, ya, diantaranya adalah asam lemak, kemudian gula, ya, dalam bentuk karbohidrat, dan juga asam amino. Dari mana itu terjadi? Di awal kita sudah tahu bahwa terjadi karena ada H2O dan CO2 yang masuk, kemudian mengalami perubahan dengan adanya pigmen di dalam jaringan tumbuhan, kemudian didukung oleh cahaya matahari yang mengubah hal tersebut menjadi materi organik yang diperlukan oleh manusia dan juga hewan. Ya, next slide. Nah, materi-materi tadi akan masuk, ya, ke dalam siklus Calvin. Nah, ini pasti di dalam fisiologi Anda sudah mengetahui itu, tetapi harus diingat di sini bahwa di dalam konversi tersebut atau transformasi tersebut ada perubahan energi dari ATP, kemudian ini ADP, ya, lalu NADPH menjadi NADP pada gambar ini. Ya, ini yang terjadi terus-menerus. Ketika suatu saat matahari ini tidak diperoleh dengan optimum, maka perubahan energi ini juga akan terhambat. Akibatnya tanaman akan mengalami gangguan pertumbuhan. Ya. Nah, ada beberapa komponen di sini, yaitu yang pertama tilakoid, kemudian yang kedua adalah stroma, dan yang ketiga adalah kloroplas. Ya. Nah, ini yang berperan di dalam perubahan reaksi dari energi cahaya menjadi energi potensial. Next slide. Nah, perubahan ini
ada atau terjadi dengan serangkaian transfer elektron, ya. Saya yakin Bu Nintya atau Bu Yulita atau Bu Darmanti sudah menerangkan dengan rinci bagaimana hal tersebut terjadi, ya. Ada fotosistem 2, ada fotosistem 1 yang menyebabkan serangkaian perubahan berupa rantai transport elektron di dalam sel-sel penyusun tanaman, dan selanjutnya akan masuk ke dalam siklus Calvin, ya. Nah, serangkaian ini sekali lagi jika kita melihat di sini ada NADP, ada NADPH, ini berarti ada penggunaan energi juga. Kemudian ada enzim yang berperan, ya. Misalnya di sini NADP reduktase. Apa artinya? Bahwa di dalam proses perubahan energi itu dibutuhkan kondisi yang optimum, mengingat perubahan energi ini didukung oleh reaksi enzimatis. Minimal ada 3 faktor utama yang berperan, yaitu keberadaan substrat, yang kedua adalah temperatur yang tepat, dan yang ketiga adalah kondisi asam basa atau pH. Ya, next slide. Ya, di saya slide-nya belum berubah. Nah, ada perubahan. Zidan apakah? Oh ya, sudah, oke. Ada perubahan, ya, dari fotosistem 2, fotosistem 1 ini berlangsungnya dengan panjang gelombang yang tertentu, kemudian nanti ini akan masuk ke dalam siklus Calvin, ya. ATP dan NADPH yang terbentuk akan masuk ke dalam siklus Calvin. Ya, tampaknya sederhana, tetapi beberapa proses atau beberapa tahapan ini berlangsung sangat rumit, ya. Tadi saya sampaikan membutuhkan kondisi yang betul-betul optimum dan terkontrol. Tidak hanya berlangsung selama 1-2 menit, tetapi sepanjang kehidupan dari organisme tersebut, ya. Untuk menyediakan kalau di dalam rantai ekosistem, maka dia menyediakan bagi konsumennya. Ya, oke, next slide. Apa yang dimaksud dengan reaksi gelap? Ya, di sini ada ATP dan NADPH. Nah, ini yang masuk ke dalam reaksi gelap. Nah, reaksi gelap adalah menggunakan atau penggunaan ATP dan NADPH, ya, yang dihasilkan oleh reaksi terang tadi, ya. Apa yang dilakukan di dalam reaksi gelap adalah pengubahan karbon dioksida menjadi karbohidrat. Nah, yang perlu dicermati di sini bahwa reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim. Ya, sekali lagi, reaksi perubahan energi terjadi karena atau didukung oleh reaksi enzimatis, ya, untuk berubah dari satu struktur atau satu bentuk energi ke bentuk yang lain. Next slide. Nah, ini yang terjadi di dalam mitokondria. Next slide, Mas. Ya, kita tahu di dalam kloroplas tadi, ini berulang kali saya sampaikan, ada energi matahari, kemudian ada air, ada CO2 yang selanjutnya
akan menyediakan substrat bagi Calvin cycle ya, atau siklus Calvin ya, yang terjadi di dalam sel tanaman. Nah, bagian yang menjadi pelaksana ya adalah mitokondria ya, seperti kita tahu. Di situ ada transformasi energi. Dari kecil kita berpendapat bahwa, atau guru IPA kita menanamkan bahwa mitokondria adalah dapur dari sel. Mengapa dia disebut dapur? Kita tahu bahwa ada transformasi energi oleh mitokondria. Next slide. Nah, energi kimia yang kita dapatkan tadi tersimpan di dalam karbohidrat ya, ini dipecah melalui proses respirasi. Nah, proses respirasi ini terjadi di dalam sel organisme ya. Lalu pada proses tersebut dibebaskan sejumlah energi atau dilepaskan sejumlah energi ya, yang mengandung terutama adalah energi yang mengandung ikatan fosfat dengan energi tinggi yang disebut sebagai ATP ya. Nah, di samping tersebut ATP ada pengangkutan energi kimia ya yang lainnya di dalam sel yang terjadi melalui proses pengangkutan elektron ya, dibantu atau didukung oleh adanya NAD ya, nikotinamid adenin dinukleotida, dan NADP ya. Jadi di samping ATP juga ada NAD dan NADP ya. Next slide. Nah, pembentukan ATP itu terjadi dalam satu proses yang disebut sebagai fosforilasi ya. Ada transport elektron tadi dari fotosistem 2. Apakah slide sudah berubah ke pembentukan ATP? Sudah, Ibu. Sudah ya, di tempat saya belum ini. Oke. Selama proses transport elektron pada skema Z tadi ya, ion H yang dilepaskan oleh PS2 ya, ketika dia mengoksidasi air untuk menghasilkan oksigen, itu dilepaskan ke dalam ruang tilakoid ya. Sedangkan H+ yang digunakan untuk mereduksi NADP menjadi NADPH itu diambil dari stroma ya. Tadi ada 3 komponen di dalam proses fotosintesis ya. Kita lihat pada slide yang ke berapa tadi ya, ke-12 tadi. Ada tilakoid, ada stroma, dan ada kloroplas ya. Nah, itu yang berperan dalam proses pembentukan ATP. Nah, proses pembentukan tersebut menghasilkan sejumlah aliran ya, elektron dan membentuk gradien. Di sini dikenal sebagai gradien proton ya. Nah, gradien proton ini yang mengarahkan agar terjadi sintesis ATP oleh ATP sintase ya. Kalau tadi di awal kita tahu ada enzim yang berperan di dalam fotosintesis, kemudian enzim yang berperan di dalam mitokondria. Nah, pembentukan ATP ini membutuhkan kembali enzim yang disebut sebagai enzim
sintase di dalam membran tilakoid. Ya, jika tidak ada enzim, maka tidak dapat terbentuk ATP dengan baik. Ya. Oke, next slide. Nah, ternyata jika kita lihat bahwa ada siklus fosfat ya yang terjadi di dalam proses transformasi energi ya. Nah, siklus fosfat ini dari fosfat anorganik ya kemudian menjadi ATP, lalu diubah lagi menjadi ATP ya, lalu dengan beberapa enzim misalnya anorganik pirofosfatase ya atau asil CoA sintetase atau adenil kinase, maka akan terjadi perubahan senyawa tersebut. Nah, ini yang berarti bahwa ada energi yang dilepaskan ya, dan pelepasan energi tergantung dari atau dibantu oleh adanya enzim. Oke, next slide. Ya, ATP. Kita tahu bahwa ATP adalah adenosin dengan 3 fosfat ya, sehingga disebut sebagai adenosin trifosfat. Nah, ATP ini merupakan nukleotida ya yang di dalam aktivitasnya dia akan membentuk kompleks dengan Mg+ atau Mn+ ya, sehingga kita tahu bahwa reaksi tersebut juga didukung oleh faktor tambahan. Kalau tadi kita tahu ada substrat, ada cahaya, ya, ada enzim, ada suhu ya, eksergonik dan endergonik tadi. Ya, lalu ada senyawa pengontrol lain, perubahan bahan kimia menyebabkan perubahan pH sehingga pH menjadi pengontrol. Nah, sekarang ada lagi yang berperan yaitu Mg+ dan Mn+ ya. Nah, artinya dia membutuhkan materi tambahan untuk dapat berjalan ya. Nah, peranan ATP sebagai energi terletak pada gugus trifosfat yang mengandung ikatan fosfoanhidrid. Ya, ini di dalam biokimia saya pikir Anda sudah mengetahui dengan pasti. Ketika terjadi pelepasan atau pemutusan ikatan tersebut dengan cara hidrolisis akan melepaskan energi bebas ya. Kita tahu di dalam serangkaian reaksi yang ada di dalam tubuh hewan atau tanaman atau bakteri, maka ada yang analog dengan ATP yaitu GTP, CTP atau UTP ya, kesehariannya sebagai penyedia energi. Oke, next slide. ATP ini merupakan senyawa nukleosida trifosfat ya yang tersusun atas basa, gula dan gugus fosforil ya. Basanya adalah adenin, gulanya adalah ribosa dan gugus fosforilnya itu yang disatukan oleh ikatan fosfoanhidrida ya. Pada gambar berikut, next slide, di bagian bawah, apakah slide sudah berubah? Jadi ATP Bu. ATP.
dari gambar rumus kimia setelah ini sudah. Nah, ini yang di atas adalah NADP, sedangkan yang di bagian bawah adalah ATP. ATP sangat kita kenal ya, tadi rumusnya atau penyusunnya ada basa yang disebut adenin ya, kemudian ada gula ribosa ya, lalu ada senyawa yang disebut sebagai gugus fosforil yang terdiri dari 3 fosfat sehingga disebut sebagai ATP. Nah, bagaimana dia menghasilkan energi? Salah satunya adalah karena ada pemecahan antar ikatan C dan C ya, karbon dengan karbon, sehingga ini akan melepaskan energi yang digunakan untuk aktivitas. Next slide. Bagaimana ATP itu berubah ya, ini di bagian bawah ada keterangannya bahwa semua makhluk hidup ini menjalankan perubahan ini ya. ATP ketika sebagian ikatan putus melalui satu reaksi kimia, maka akan melepaskan energi untuk aktivitas sel. Kemudian ADP ini dia akan mendapatkan kembali ya untuk disintesis ya menjadi ATP. Nah, proses penambahan ini diperoleh dari asupan yang dia peroleh dari lingkungan, terutama adalah makanan ya. Next slide. Sebenarnya perubahan energi di dalam makhluk hidup kita tahu berlangsung dengan katabolisme dan anabolisme ya. Simpel sekali, di dalam biokimia kita mengenal, di dalam biologi dasar kita mengenal ya, fisiologi kita mengenal ini. Ada katabolisme dan anabolisme ya. Pada katabolisme energi dengan nutrien yang tinggi ya, atau yang mengandung nutrien yang mengandung energi ya, ini akan memasuki atau masuk ke dalam proses katabolisme yang membutuhkan energi ya, lalu juga mengubah energi ya, sehingga akan didapatkan beberapa produk ya hasil dari katabolisme. Lalu energi-energi kimia yang dibentuk dari katabolisme ini digunakan untuk menyusun prekursor molekul. Di sini ada asam amino, ada gula, ada asam lemak ya, kemudian basa nitrogen digunakan untuk membentuk makromolekul di dalam sel, dan pembentukan ini diperoleh atau dilakukan dengan dukungan energi yang berasal atau dihasilkan dari katabolisme ya. Dengan demikian kita tahu bahwa sebenarnya proses ini terjadi secara terus-menerus, tidak berhenti ya. Mengapa makromolekul ini menjadi berubah atau menjadi lebih sedikit ketika umur bertambah? Karena proses dari katabolisme juga berjalan dengan lebih lambat ya. Misalnya pada hewan atau pada manusia, konsumsi makannya pasti akan menurun seiring dengan umur ya, karena proses ini berjalan dengan lebih lambat. Lalu proses biosintesanya juga akan berjalan lebih lambat, sehingga kita tahu proses penyembuhan pada orang yang sudah berumur itu juga akan terjadi lebih lambat daripada anak-anak atau orang yang masih muda, karena anabolisme berjalan dengan lebih lambat ya. Ini sebuah rangkaian yang
tidak boleh putus dan selalu memerlukan energi. Ya, ingat dari ini makromolekul tidak ada energi tidak ada arah panah ke nutrien yang mengandung energi. Ya, artinya harus ada supply dari luar sebagai sumber energi, dan tubuh pada hewan atau pada pada manusia terutama, dia akan mengkonversi itu menjadi makromolekul. Oke, next slide. Nah, di dalam serangkaian reaksi yang terjadi di dalam tubuh, ada sumber fosfat berenergi tinggi. Ya, sumber utamanya adalah glikolisis. Ya, simpelnya bahwa glikolisis ini proses perubahan, ya, dari satu molekul glukosa menjadi asam, menjadi membentuk laktat. Mohon maaf, saya sedang flu. Nah, ini terjadi dengan penggunaan atau membentuk energi tinggi, ya. Lalu yang kedua ada siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini merupakan rangkaian tadi dari glikolisis, ya, digambar pada slide ketiga atau keempat tadi. Lalu yang terakhir adalah fosforilasi oksidatif. Ya, ketiga mekanisme ini menghasilkan fosfat dengan energi tinggi. Oke, next slide kita lihat. Lalu ada juga energi yang berperan sebagai cadangan energi. Ya, misalnya pada sel-sel hewan vertebrata termasuk manusia itu ada fosfokreatin, ya, atau kreatin fosfat yang merupakan energi pada otot, ya, terutama otot rangka dan otot jantung, juga pada spermatozoa untuk pergerakan selama beberapa hari untuk dapat bertemu dengan ovum di dalam saluran genital betina, dan juga pada otak. Ya, secara alami kita punya energi itu, sehingga kalau kita melakukan puasa maka bagian-bagian tersebut masih memiliki energi untuk aktivitas mereka. Ya, tetapi jika berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka cadangan energi ini juga akan mengalami defisit, ya, sehingga tidak mampu lagi menghasilkan energi. Lalu pada invertebrata ada fosfoarginin, ya, arginin fosfat. Ini pada otot-otot hewan invertebrata. Oke, sebelum slide ini kita tahu bahwa ada sumber utama dari energi. Ya, yang pertama adalah glikolisis. Next slide kita lihat. Glikolisis adalah satu proses, ya, yang kita tahu bahwa dia berasal dari perubahan glukosa menjadi, ini produk awalnya glukosa, menjadi asam pirufat di bagian akhir. Nah, di sini proses perubahan ini ada penggunaan dan ada juga tambahan energi, ya, atau energi tadi yang dilepas kemudian kita membutuhkan lagi energi. Oke, kita lihat misalnya perubahan dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Dia sudah membutuhkan atau melakukan perubahan dari ATP menjadi ATP, ya. Lalu dari glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat, ini tanpa energi, sedangkan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat,
ini lagi menggunakan ATP menjadi ADP, ya. Dan seterusnya, jika kita lihat pada gambar yang sebelah kanan, maka di situ ada tambahan gugus fosfat, ya. Misalnya pada perubahan 1,3 di fosfoglycerid exit menjadi 3 fosfoglycerid exit. Ini ada tambahan fosfat, ya, sehingga ada perubahan dari ADP menjadi ATP dan seterusnya sampai terbentuk asam pirufat, ya. Jadi di samping kita mendapatkan energi, ternyata energi yang kita dapat atau kita bentuk digunakan untuk konversi dari beberapa senyawa yang ada di dalam tubuh, sehingga energi ini terus berputar di dalam tubuh, ya. Oke, kita lihat dari glikolisis maka akan masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Next slide. Siklus asam sitrat diawali dengan asam pirufat. Ya, asam pirufat akan menjadi asetil-CoA dan seterusnya. Disebut siklus karena dia terus mengalami perubahan, ya, dan perubahan itu berulang sehingga disebut siklus. Dari asetil-CoA menjadi asam sitrat dan seterusnya. Dan kita lihat bahwa di sini ada perubahan energi, ya, di mana ini terjadi di dalam mitokondria. Oke, next slide. Ada rantai elektron di dalam mitokondria. Pada gambar rantai elektron ini ada perubahan energi, ya. Ini saya tahu bahwa Bu Nintya sudah menerangkan ada perubahan energi yang berlangsung dalam beberapa tahap, ya. Kalau di dalam tumbuhan hal tersebut terjadi, di dalam hewan sama terjadi, ya. Di dalam bakteri juga sama, pasti ada rantai elektron yang berjalan, dan ini terjadi karena ada perubahan energi. Ketika kita berpikir ada perubahan energi, pasti ada enzim yang berperan. Misalnya di sini, ya, ada kompleks 1 NADH Ki reduktase, ya. Nah, kemudian ada kompleks 2 itu juga membutuhkan enzim baik reduktase maupun oksidase, ya. Yang terakhir, pembentukan ATP terjadi karena ada ATP sintase, ya. Dari sini kita tahu bahwa ada serangkaian energi yang diubah di dalam tubuh hewan atau organisme, ya, dan proses perubahan energi atau transformasi tadi yang disebut sebagai bioenergetika. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa energi utamanya adalah ATP, ya. Lalu ada tambahan tadi NAD atau NADP yang NAD dan NADP yang ada di dalam mitokondria, ya. Oke, mengapa kita harus menjaga keberadaan energi ini? Kita lihat dari efisiensi energi dalam beberapa makanan. Next slide. Seringkali kita
mengkonsumsi makanan tanpa kontrol sehingga tubuh kita mengalami obesitas, ya. Mengapa demikian? Tadi Anda tahu di bagian atas ada glikolisis, ada siklus Krebs, ya. Lalu yang paling atas konversi dari nutrisi karbohidrat itu akan juga dibentuk sebagai lemak di dalam membran, ya. Kalau pada manusia disimpan dalam sel-sel lemak. Nah, ini menjadi gambaran bagi kita bahwa ketika kita mengkonsumsi glukosa di dalam 100 gram makanan, maka ada 21,2 mol ATP, ya. Lalu ketika kita mengkonsumsi lemak, maka ada tripalmitat, ya, atau lemak di sini 50,6. Nah, apa artinya? Artinya di dalam pemasukan energi kita harus mengkontrol dengan tepat, ya, agar kelebihan energi yang kita peroleh tidak dideposisi dalam bentuk lemak, tetapi terus digunakan untuk aktivitas sel di dalam tubuh, ya. Simpelnya, ketika Anda tidak mau tubuh Anda bertambah lebar dan tebal, maka energi yang ada dalam makanan sejumlah sekian ATP-nya harus semuanya dikonversi menjadi energi, ya, dalam bentuk yang lain yang digunakan untuk aktivitas tubuh. Jangan ada yang tersimpan, ya. Kalau sudah tersimpan artinya kita memiliki ketidakseimbangan antara asupan energi dengan penggunaan energi yang kita miliki, ya. Anda tahu monosodium glutamat, ya, ini ada di sini asam glutamat. Nah, monosodium glutamat itu satu penyedap rasa, ya. Kita memperoleh setiap hari dari daging, dari telur, dari otak kalau kita mengkonsumsi hal itu secara rutin. Tetapi jika itu berlebih, maka salah satu potensinya adalah kenaikan dari reaktif oksigen spesies, ya, yang akan merusak sel-sel di dalam tubuh. Jika itu ada di dalam otak, ya, maka ternyata kelebihan MSG ketika kita sudah masak daging masih diberi tambahan bumbu masak, ya, entah apapun mereknya, maka kita sudah overload mengkonsumsi tubuh kita akan mengalami kenaikan ROS, dan kalau reaktif oksigen spesies naik maka akan terjadi kerusakan pada sel dimanapun termasuk sel otak, ya. Sehingga ini boleh menjadi perhatian bagi kita. Tidak ada artinya jika Anda diet lemak, jika Anda diet glukosa, tetapi Anda melakukan overeating untuk glutamic acid, ya, karena ini juga berpotensi merusak dari membran sel yang kita punya. Oke, next slide. Lalu transformasi tadi ada di dalam mitokondria, ya. Yang pertama itu terjadi melalui fotosintesis, kedua dalam mitokondria, dan yang terakhir di dalam sel, ya. Nah, sel kita menggunakan energi yang terbentuk tadi untuk aktivitas, ya. Apakah hanya satu? Tidak, berbagai macam, ya. Untuk sekarang saya tahu bahwa energi yang diperoleh Zidan sedang digunakan untuk menggerakkan kursor karena dia membantu saya di dalam slide screen share, ya. Lalu bagaimana dengan saya? Saya menggunakan energi yang saya peroleh dengan
makanan tadi pagi saya gunakan untuk bicara lebih banyak, ya. Tidak hanya bicara, karena saya harus paham betul rangkaian dari slide yang saya sediakan, ya. Tidak hanya sekedar membacakan, tapi juga memberikan pengayaan. Lalu bagaimana dengan Anda yang tidak bertugas di dalam perkuliahan ini? Maka Anda menggunakan untuk energi yang lain, misalnya meneruskan impuls saraf karena Anda mendengar informasi, kemudian disimpan di dalam memori di otak Anda. Lalu ketika Anda menggunakan energi yang Anda punya sebagai energi mekanik, misalnya untuk mengedipkan mata Anda, ya. Lalu energi yang lain digunakan untuk sintesis membangun senyawa pertumbuhan, ya. Di awal slide saya sampaikan ada protein, ada karbohidrat, dan ada lipid, ya. Dalam jumlah yang seimbang mereka dapat digunakan untuk mengcover seluruh kebutuhan kita tanpa menyebabkan gangguan. Nah, kemudian ada yang dikeluarkan, ya, ada dalam bentuk energi panas, ya, atau panas tubuh. Yang ini digunakan sebagai pendukung aktivitas reaksi enzimatis. Oke, kita lihat bagaimana penggunaan energi atau konversi energi di dalam hewan, ya. Next slide. Nah, molekul ATP yang secara kontinu ini diterima, kemudian dipindahkan, ya. Secara kontinu pula dia akan didegradasi dan ditambahkan dari lingkungan sel, maka dapat digunakan untuk beberapa aktivitas yang ada. Saya beri contoh pada hewan, tapi biosintesis juga terjadi di dalam sel bakteri, ya. Untuk pengangkutan juga terjadi di dalam sel bakteri dan tumbuhan, ya. Biosintesis juga terjadi di dalam tumbuhan, ya. Yang spesifik pada hewan adalah kontraksi otot, kemudian aliran energi listrik pada saraf, dan ada hewan-hewan yang tadi dalam opening screen slide pertama itu menyajikan ubur-ubur yang glowing, ya, itu adalah mekanisme bioluminescence, ya, yang terjadi pada hewan. Dan hal tersebut terjadi karena ada konversi energi, ya, yang dapat mendukung aktivitas di dalam tubuh pada organisme. Di mana itu terjadi? Di dalam sel, ya. Oke, kita lihat dulu pada slide berikut. Kita tahu bahwa penggunaan energi tadi dapat dikonversi menjadi energi yang menyebabkan gerakan. Salah satu contoh gerakan ada pada slide ini, ya, pada kontraksi otot. Apakah slide sudah berubah? Sudah ke kontraksi otot, gambar kontraksi otot. Oke, ya, oke. Nah, ini Anda mendapatkan energi potensial dari karbohidrat, lalu dikonversi menjadi energi mekanik, ya, untuk kontraksi otot. Nah, bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Kita lihat pada slide berikutnya, bagaimana energi itu digunakan untuk menggeser komponen yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot.
Silahkan Mas Zidan, slide berikutnya mengenai miosin dan aktin. Sudah di slide miosin dan aktin. Oke, ya. Ini tidak tahu kok layar saya lambat. Pada yang pertama itu ada ADP ya, yang mendapatkan gugus fosfat lagi ya, sehingga ini menyebabkan atau terjadi pada saat miosin berlekatan ya pada filamen aktin. Lalu yang kedua rangkaiannya itu ada proses pengubahan ya, di mana aktin ini miosin ini bergeser ya, akan membawa aktin ke tempat berikutnya ya, atau bergeser tempatnya di sini ya. Kalau ini tadi di gambar pertama tangkainya masih agak miring, ternyata di sini tegak. Apa artinya? Bahwa otot memendek karena dia kontraksi, kemudian dia akan lepas, dan di sini perubahan ini membutuhkan energi ya. Ada perubahan dari ADP menjadi ATP ya. Lalu di sini pada gambar yang ketiga ya, ada ATP terjadi, lalu akan dilepas lagi ya, dilepas lagi, energi digunakan ini, kemudian ada hidrolisis ATP pada yang keempat ya, dan ini menyebabkan miosin, kepala miosin ini lepas, dan ketika lepas maka otot kembali ke semula ya, relaksasi. Proses ini terjadi sangat cepat. Ketika saya bicara, otot mulut saya, otot pada pendukung pita suara ini melakukan kesemuanya. Otot paru-paru juga demikian ya. Artinya energi yang saya keluarkan banyak sekali penggunaannya ya, untuk kontraksi dari beberapa bagian di dalam tubuh, hanya dalam mengeluarkan suara ya. Otot-otot yang berperan semua berkontraksi. Oke, next slide. Adalah satu sistem di dalam tubuh yang sangat membutuhkan energi, yaitu rambatan impuls di dalam saraf ya. Kita tahu bahwa rambatan impuls di dalam saraf adalah merupakan perubahan dari energi potensial menjadi energi listrik ya. Oke, kita lihat bagaimana energi listrik itu muncul. Next slide. Ada perubahan gradien konsentrasi ya. Kita tahu kondisi membran sel di luar dan di dalam ini ditentukan oleh keseimbangan antara natrium dan kalium. Ketika impuls berjalan, maka terjadi polarisasi ya, balik lagi ke depolarisasi yang berulang kali, menyebabkan perjalanan impuls dari satu neuron ke neuron yang lain, pada akhirnya sampai ke sinaps ya. Nah, sinaps ini kita tahu merupakan hubungan antar neuron atau antar neuron dengan efektor. Efektornya bisa muskulus atau bisa juga kelenjar. Jadi mungkin ketika Anda saat ini kuliah mendengarkan materi saya,
Anda belum makan pagi, maka ketika anggota keluarga atau teman kos Anda membawa nasi padang, otomatis kelenjar air liur kita akan keluar, ya. Sedemikian cepat proses ini terjadi. Nah, hal tersebut merupakan perubahan dari energi potensial menjadi energi listrik. Di sini memerlukan ATP, ya, yang terjadi terus-menerus. Kalau keberadaan ATP sangat rendah, maka responnya lambat, ya. Produk air mineral menyatakan bahwa mereka menyediakan mineral yang diperlukan agar konsentrasinya bagus. Mengapa mineral tadi diperlukan? Ya karena dia akan menjaga keseimbangan tekanan osmotik di luar dan di dalam sel, sehingga proses dari rambatan impuls ini akan berjalan dengan baik. Ya, kalau Anda kurang konsentrasi, maka Anda akan ingat produk tersebut, ya, dan segera mengkonsumsi jika ada. Oke, next slide. Dari perubahan energi atau bioenergetika yang kita pelajari tadi dimanfaatkan oleh sel untuk apa? Ini merupakan proses bioluminescence, ya, yang terjadi atau dialami baik oleh tanaman, oleh beberapa jenis bakteri, dan juga oleh hewan. Hewan pun ada hewan laut, dan umumnya adalah hewan-hewan laut yang hidup di perairan dalam, ya. Kemudian ada pada insekta, ya. Pada hewan digunakan sebagai alat proteksi karena dengan demikian dia dapat terhindar dari mangsa, ya. Kemungkinan bayangannya akan menakutkan bagi pemangsanya. Lalu yang kedua sebagai alat komunikasi terhadap sesama spesiesnya. Lalu pada beberapa jenis cacing juga mengeluarkan bioluminescence ketika mereka akan kawin, ya. Sedangkan pada kunang-kunang, ya, mungkin sebagian Anda tidak mengenal itu karena kunang-kunang itu habitatnya sangat spesifik, ya. Maka dia berfungsi sebagai alat untuk menakuti pemangsanya sehingga dia dapat bertahan hidup, ya. Nah, proses bioluminescence adalah proses yang juga terjadi karena bioenergetika, ya, yang terjadi melalui serangkaian katabolisme maupun anabolisme. Oke, next slide kita lihat. Nah, ini pada ubur-ubur yang terjadi demikian, ya. Ada perubahan senyawa di dalam tubuhnya, ya, yang menyebabkan dia dapat berpendar, ya. Kemudian pada kunang-kunang, next slide. Nah, kunang-kunang memiliki enzim yang disebut sebagai enzim luciferase, ya. Dia dapat mengaktifkan proses luminescence pada sel-selnya yang berada di abdomen, sehingga dalam keadaan teroksidasi disebut sebagai oksiluciferin, dia akan memancarkan cahaya dan terjadi proses tersebut pergantian cahaya yang berkedip tadi terjadi dalam waktu yang cepat. Jadi proses oksidasi dan reduksinya terjadi dalam proses yang cepat.
membutuhkan energi. Ya, mengapa kunang-kunang terlihat berkedip? Ya karena ada perubahan antara energi yang ada di dalam tubuh, ya, ATP itu menjadi AMP, kemudian diikuti dengan atau terjadi reaksi reduksi dan oksidasi, sehingga kita melihat pada malam hari bahwa kunang-kunang ini berkedip. Nah, kedipan pada kunang-kunang terjadi karena reaksi enzimatis yang menyebabkan adanya reduksi dan oksidasi sehingga muncul atau memancarkan cahaya. Ya. Saya kira demikian materi mengenai bioenergetika, dan saya memberikan waktu untuk diskusi. Tetapi sebelum diskusi, perkenankan dulu saya untuk memberi tanda atau sign pada attendance semua ya yang ada. Sebentar, mohon izin. Pada chat tertulis nama Maurits Nicholas, Devi Raj Anjali. Oke, Devi sudah. Maurits sudah. Kemudian Muhammad Dafiq, Indira Mahatma. Kemudian Maria Salvia dan Retno Rubiato. Ya oke, mohon dicek untuk semuanya. Mungkin saya ada yang terlewat sebelum kuliah ini berakhir. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan untuk materi bioenergetika. Apakah sudah cukup jelas? Ibu, saya itu Ya, oke, silakan. Ya, Abdullah Zidan. Oh ya, baik. Saya izin bertanya Ibu. Ini mengenai bioluminescence. Kan kalau makhluk itu memiliki reaksi tersendiri apabila menerima energi. Misalnya kayak pada manusia itu menjadi Kecil lebih. sekali. Oh ya. Dan mohon diulang. Ya. Oh ya, saya izin ulang Ibu. Ya. Saya izin bertanya mengenai bioluminescence. Pada makhluk hidup kan biasanya memiliki reaksi apabila menerima energi yang berlebih, Bu. Misalnya pada manusia jadi lebih gemuk
atau mungkin pada tumbuhan itu biasanya ada reaksi menjadi layu atau lain sebagainya. Nah, untuk hewan-hewan yang memiliki kemampuan bioluminescence apabila memiliki energi yang berlebih itu, apakah dia jadi lebih terang atau mungkin dikonversi menjadi yang lainnya? Seperti itu, Ibu. Ya, oke. Ya, Kasih, terima Bu. kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, Sidan. Bagus sekali pertanyaannya, bagaimana jika hewan-hewan tadi menerima kelebihan energi. Pada dasarnya bahwa setiap hewan ini memiliki range yang tertentu, ya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia ada beberapa yang tidak terkontrol, ya, sehingga konsumsi energi menjadi luar biasa. Mungkin untuk anak kos gitu, ketika dapat gratisan dan gratisan lagi, maka akan dikonsumsi terus menerus, ya. Itu artinya kita kelebihan energi. Tidak hanya untuk anak kos, untuk yang di rumah juga sama, ya. Ketika mendapatkan suplai energi dan itu tersedia dengan gampang kita konsumsi, maka kita akan cenderung mengkonsumsinya. Tapi pada hewan sebenarnya mereka sudah memiliki pengontrol yang bagus di dalam sistem sarafnya, walaupun masih sederhana. Kalau untuk hewan invertebrata atau insekta di sini, dia memiliki saraf tangga tali dan akan langsung dikontrol, sehingga kita tahu bahwa tidak ada hewan yang overweight atau obesitas, ya. Secara umum demikian. Nah, bagaimana dengan kelebihan energi? Biasanya mereka akan simpan, digunakan itu ketika mereka sedang miskin, ya. Dalam artian tidak ada supply energi yang mereka punya, sehingga kunang-kunang ini akan selalu dapat berkedip sepanjang hidupnya, ya. Ada atau tidak ada mangsa, mereka akan berkedip, ya. Dan kalau anggapan zaman dulu mereka berkedip itu karena mereka merupakan kukunya orang mati, ya. Proses tadi disebut sebagai fosforesensi. Nah, kedipan tadi membutuhkan unsur fosfor yang tinggi. Nah, unsur fosfor ini dapat diperoleh ketika mereka berada di lokasi sekitar makam. Nah, itu menjadi substrat bagi dia untuk dapat terus melakukan tugasnya memancarkan sinar, ya. Jadi pada prinsipnya hewan punya alat pengontrol. Ketika kondisinya sudah tepat atau sesuai dengan yang dia butuhkan, maka mereka akan stop mengkonsumsi atau menerima asupan tersebut. Demikian, Sidan. Ibu, berarti istilahnya dalam kunang-kunang itu kecil kemungkinan jika dia terang sendiri dari yang lainnya, tergantung dengan kadar fosfor yang dia miliki. Iya. Jadi secara umum kan mereka akan sama, dan kedipannya kalau Anda amati, ya, yang suka naik gunung, kedipannya itu akan berlangsung dengan range waktu yang sama, ya. Jadi sepersekian detik mereka akan berkedip. Demikian, Sidan. Baik, Ibu, sudah jelas. Terima kasih untuk penjelasannya, Ibu. Ya. Pada mata kuliah struktur dan perkembangan hewan, dulu saya pernah memberikan contoh, kalau saja kita dapat sah secara etika melakukan rekayasa, maka karena penentunya adalah gen, kita dapat menginsersikan gen pada kunang-kunang, pada tikus misalnya, sehingga ketika dia dalam keadaan gelap, tikus ini dapat berkedip, ya. Akan bagus sekali ketika tikus kita pelihara di dalam kandang dan dalam keadaan gelap mereka berkedip, ya. Pasti akan sangat menarik.
tapi sampai sekarang belum ada yang melakukan kecuali insersi gen yang terjadi pada anjing dan ikan, ya, di mana mereka dapat berkedip, tidak berkedip tetapi menyala pada keadaan gelap. Oke, next question dari Tan David Christian. Oke, David silahkan. Halo Ibu, apakah suara saya terdengar jelas Bu? Ya, terdengar jelas. Ya Ibu, izin bertanya Ibu, ini juga mengenai bioluminescence itu. Jadi dari jurnal yang saya pernah baca itu kan ada beberapa hewan yang ditanam gen bioluminescence itu seperti tikus percobaan begitu kan. Itu ada percobaan menanamkan enzim luciferase dari kunang-kunang ke tikus sehingga tikus tersebut itu memiliki mekanisme bioluminescence begitu Bu. Dan yang saya tanyakan apakah proses bioenergetikanya apakah sama ya Bu dengan organisme bioluminescence yang alami begitu Bu? Oke, ya. Jika dilihat pada slide sebelumnya, maka kita bisa melihat bahwa proses perubahan untuk bioluminescence itu asal ada energi, ada enzimnya, dan ada gen yang dia miliki. Pada proses penanaman artinya dia menginsersikan gen. Ketika gen itu dapat terekspresi, maka dia memiliki enzim luciferase. Ketika enzim luciferase ini memiliki energi, ya, atau mendapatkan energi, maka dia dapat berubah, melakukan fosforilasi, melakukan fosforescence, ya, dalam periode tertentu. Ya, nah ini apakah sama mekanismenya? Sama. Ketika gen yang diinsersikan mampu terekspresi, ya, artinya bahwa faktor lingkungan itu mendukung, maka gen tersebut dapat mengekspresikan hal yang sama dalam keadaan alami. Demikian David. Baik Bu, terima kasih. Ya, oke. Apakah ada lagi pertanyaan? Oke, jika tidak ada lagi pertanyaan, maka saya mengakhiri perkuliahan kita sampai di sini dan kita ketemu lagi minggu depan, ya, dengan materi yang lain sesuai dengan jadwal yang tertulis di SIAP. Oke, selamat siang dan terima kasih atas semua perhatian Anda. Terima kasih Bu. Terima kasih Ya, Bu. sama-sama. Terima kasih Ibu. Sami izin live ya.